Jangankan di akhirat, di dunia juga sudah dibuktikan tuh badan istilahnya tuh seperti ya mungkin terlalu panas gitu dengan pemakaian tersebut, sehingga kulit itu banyak yang terkelupas. Kita juga untuk mengurusnya itu menyentuhnya juga dengan pelan-pelan, artinya jangan sampai menyakiti, apalagi sampai istilahnya tuh kulitnya terkelupas segala macam gitu. Kita ya pelan-pelan kita gunakan istilahnya seperti kayak kapas itu kan, kita kasih sabun supaya kita pelan-pelan gitu. Walaupun ya demikian tetap kita kan harus jaga kehormatan si mayit tersebut, seperti kayak itu. Begitu habis buka puasa beliau meninggal, pas malam itu malam takbiran tuh, istilahnya orang ini rajin ibadahnya segala macam yang bisa kita contoh. Ketika kita mengurus jenazahnya pun enak, biasa-biasa aja, kagak ada merasa lelah segala macam ya. Kita lihat juga wah wajahnya tersenyum segala macam, dan ini bukan hanya sekedar cerita buat saya karena saya mengalami kejadian yang nyata seperti itu. Ngalamin langsung, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik di channel Timbul Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Oke, di beberapa video ke belakang gue ngikutin permintaan dari teman-teman nih. Katanya ada komentar nih, kita bacain dulu nih komentar dari Wulandari Channel. Katanya, Bang, undang narasumber yang punya cerita perias jenazah atau pemandi jenazah. Oke, di kesempatan kali ini gue berusaha nih dengan tim nyari narasumber yang berprofesi sebagai pemandi jenazah. Langsung aja nih kita berkenalan sama narasumbernya. Gue sudah bersama Ustadz Burhan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz, kita udah dikasih tempat di kampungnya Pak Ustadz nih buat syuting pengalaman Ustadz selama mandi jenazah ya Ustadz ya. Betul. Ini syutingnya langsung di kuburan nih buat teman-teman pasti ngeliat nih. Ini syutingnya di kuburan langsung nih. Berarti banyak nih Ustadz jenazah-jenazah yang dimakami di sini Ustadz. Ya sekitar ribuan lebih. Ribuan lebih. Ya, seribuan lebih. Berarti ini ada Ustadz semua nih yang ngebersihin nih. Ya sebagian kan ada yang penduduk sini asli juga yang pendatang, ya tidak mesti saya semua sih gitu. Artinya kan kalau memandikan jenazah itu kewajiban keluarga terutama. Nah, ketika keluarga tidak sanggup, baru istilahnya memanggil seseorang yang memang menguasai di bidang pengurus jenazah tersebut. Berarti yang lebih utama ini harusnya keluarga ya Ustadz ya? Betul. Jadi keluarga dulu, tapi kan ada syarat-syaratnya di situ Ustadz ya? Iya. Mungkin Ustadz bisa berbagi pengalaman nih sebelum kita jauh cerita, Ustadz bisa kasih informasi nih. Kira-kira syarat-syarat untuk mandi jenazah itu apa sih Ustadz dalam agama Islam gitu? Kalau syarat-syarat untuk memandikan jenazah terutama ya keluarga. Satu, kenapa dikatakan keluarga? Karena bagi orang lain itu kan ya terbukanya aurat, artinya harus terpelihara si mayit itu ataupun si jenazahnya itu harus terpelihara kehormatannya sama seperti kayak kita mandi ketika kita masih hidup. Makanya harus betul-betul kehormatan si mayit tersebut harus terpelihara. Jangan sampai istilahnya aib ataupun aurat si mayit ini terbuka gitu. Karena itu menjadi suatu aib juga nanti kalau diceritain ke orang lain yang tidak tahu bahwa wah si A seperti kayak ini, si B seperti kayak gitu. Maka ada attitude ya, kalau kita attitude dalam kita tuh memandikan jenazah gitu. Adabnya lah ya. Adab. Yang kedua juga tidak semua keluarga itu kan paham. Betul. Gitu. Maka ya istilahnya diserahkanlah kepada orang yang memang menguasai, ahli di bidang mengurus jenazah tersebut. Jadi intinya gini Ustadz ya, ketika dia lahir ke dunia pun dia keadaan suci. Betul. Meninggalkan dunia pun dalam keadaan suci lah, seperti itu ya Ustadz ya. Ya sama ketika kita lahir sendiri, begitu kita juga pertama kita lahir ditolong orang, begitu kita mau menghadap kepada ilahi juga ditolong orang ya, juga. Butuh campur tangan orang lain lah Ustadz ya. Oke. Ustadz ini udah berapa lama Ustadz mandiin jenazah? Ya alhamdulillah pengalaman kurang lebih saya sekitar 20 tahun ya. 20 tahun. Luar biasa gitu ya.
Dan ya tentunya selama 20 tahun tersebut ya banyak kita mengalami perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tentunya tidak disamaratakan itu ke dalam mengurus jenazah seperti Ya karena kan itu. meninggalnya kita belum tahu nih Ustadz ya, dalam keadaan normal atau dalam keadaan Betul. sudah tidak utuh gitu ya. Iya. Sempat tadi Ustadz juga ngobrol nih di belakang layar, katanya Ustadz pernah mandiin korban dari pemakai narkoba Ustadz ya. Betul. Dan ada kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Iya. Itu gimana ceritanya Ustadz? Nah itu saya begini, itu kan mendapatkan cerita, artinya cerita dari tetangga terdekat begitu, bahwa si A ini meninggal karena overdosis gitu kan, karena overdosis. Dan ketika saya berhadapan langsung ataupun menemuinya si jenazahnya tersebut juga, yang memang kenyataannya itu ya seperti kayak itu. Dan pada saat itu saya baru pertama kali tuh ngalamin istilahnya orang yang dikatakan overdosis tersebut. Nah, seperti ya artinya di situ ya, makanya dikatakan di situ kafabil mauti waijon, cukup dengan kematian itu menjadi nasihat buat kita. Gitu. Nah intinya orang yang berbuat baik tentunya akan dibalas dengan kebaikan, dan berbuat buruk juga dibalas dengan keburukan. Dan ketika saya melihat kejadian pertama kali itu, ya jangankan di akhirat, di dunia juga sudah dibuktikan tuh, badan istilahnya tuh seperti ya mungkin terlalu panas gitu dengan pemakaian tersebut, sehingga kulit itu banyak yang terkelupas gitu. Sehingga kita juga untuk mengurusnya itu menyentuhnya juga dengan pelan-pelan, artinya jangan sampai menyakiti, apalagi sampai istilahnya tuh kulitnya terkelupas segala macam gitu. Kita ya pelan-pelan kita gunakan istilahnya seperti kayak kapas gitu kan, kita kasih sabun supaya kita pelan-pelan gitu. Walaupun ya demikian tetap kita kan harus jaga kehormatan si mayit tersebut, seperti kayak itu. Nah terus gimana tuh saat kelanjutannya si jenazah ini nih, selain kulitnya itu sampai kayak gitu? Nah untuk selanjutnya juga banyak kejadian yang setelah itu, sampai saya itu ketika mau mengurus, kalau orang Betawi bilang itu mau motong kain kapannya tersebut tuh, sampai 3 kali bulak-balik itu kagak mau selesai. Dan anehnya lagi, ketika sudah dikasih tiker di bawahnya gitu, kayak seperti kayak sulap nih, pala dibekal buntut, pala arahnya atas dibekal bawah, atas dibekal bawah, akhirnya jadi bulak-balik selama 3 kali itu kayak begitu ya. Terus ya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ya Allah berikanlah kemudahan dan semua Allah mengampuni kepada ini si mayit gitu ya. Dengan kita tawasul tersebut ya alhamdulillah akhirnya kita bisa urus dengan baik, dengan secara benar gitu. Oke, berarti kejanggalannya itu selain kulitnya Terkelupas gitu. dari kain kafannya nih Ustaz. Dari kain Nah terus kafan untuk juga. solusinya itu setelah berdoa ini tetap dipakai kain kafan itu tapi bisa gitu? Bisa. Oh, bisa. Alhamdulillah bisa pakai kain kapan tersebut ya, dengan wasilah kita tadi munajat kepada Allah, dan juga kita juga istilahnya ya memohonkan ampun untuk si jenazah tersebut gitu istilahnya ya. Dengan sebab itu ya Allah memberikan kemudahan dalam mengurusnya gitu. Dan gitu. Ini sih ada pertanyaan tapi saya ngeri-ngeri dikit tanya Ustaz. Iya, Untuk jenazahnya dimakamin di mana Ustaz?
Ya untuk di sini kan contohnya seperti kayak pemakaman. Iya maksudnya kalau di sini kan berarti kita nggak gibahin Ini ngobrol beliau. begitu. Enggak, artinya kalau di sini bukan lagi ngibahin beliau, artinya saya juga kan begini, selaku pemandi jenazah dimanapun saya yakin itu ada namanya etika. Mereka ya saya pribadi pun istilahnya haram buat saya, artinya membuka aib seorang yang telah meninggal seburuk apapun, artinya kita tidak boleh menyebut nama si A meninggalnya seperti demikian. Namun yang dapat kita ambil pelajaran dari kejadian tersebut nih, berarti kita yang memang jangan sampai melakukan perbuatan apalagi yang namanya narkoba, yang jelas secara agama juga dilarang, secara pemerintahan juga kan dilarang. Betul. Nah, adapun pemakaman di sini, yang di sini boleh dikatakan ada yang makam pribadi, ada yang makam umum, dan kebetulan yang seperti kayak itu di makam umum nih, bahasanya Pemda. Kalau ini kan isinya umum tapi punya lingkungan masyarakat Warga setempat, lokal warga lokal setempat. Oke. Berarti ya nggak di sini di makamnya. Nggak di sini gitu. Oke. Nah, Sat, berarti kan poin yang bisa saya ambil di sini kan berarti sebab akibat ya, Sat ya. Betul. Ketika kita melakukan maksiat lah kita sebutnya, Iya. nggak nunggu di akhirat nih. Iya. Di dunia pun jika Allah berkehendak kita sudah mengalami kejadian-kejadian seperti itu lah ya. Gitu, iya. Oke. Nah, selain kejadian kita biar adil nih Sat. Betul. Itu kan dari versi mungkin ya dari si ahli maksiat nih. Iya. Gimana rasanya Ustadz, ada nggak gitu kejadian-kejadian ketika Ustadz ngalamin yang sebaliknya nih? Mungkin dia selama hidupnya melakukan amal baik gitu Ustadz. Nah, tentunya ada seperti kayak gini juga. Pernah saya ngalamin yang memang beliau itu seorang tokoh. Seorang tokoh, ya boleh dikatakan seorang ulama gitu ya. Ketika itu saya ingat waktu itu kejadian bulan puasa terakhir. Pas mau takbiran, nah beliau nih meninggal. Masih habis buka puasa nih. Begitu habis buka puasa, beliau meninggal pas malam itu, malam takbiran tuh. Dan kita juga ya namanya mungkin ya kayak tadi istilahnya dia karena perlakunya istilahnya orang ini rajin ibadahnya segala macam yang bisa kita contoh, seperti kayak ketika kita mengurus jenazahnya pun enak, dan istilahnya juga seluruh badannya juga seakan bercahaya, memancarkan wajahnya itu berseri-seri bercahaya segala macam dan tersenyum segala macam. Kita juga yang mengurus jenazahnya itu tidak merasa lelah ya, kita enak aja, enteng Dipermudah gitu. Dipermudah segala urusannya. Beda seperti kayak tadi umpamanya kita udah dipersulit segala macam, berat perasaan kita juga merasa capek, keringat. Kalau yang ini ya seakan kita biasa-biasa aja, kagak ada merasa lelah segala macam. Ya kita lihat juga wah wajahnya tersenyum segala macam, dan ini bukan hanya sekedar cerita buat saya karena saya mengalami kejadian yang nyata seperti itu. Ustadz yang ngalamin langsung. Betul. Ya mungkin video ini bisa kita jadikan pelajaran lah ya. Betul. Ketika teman-teman nih nonton video ini ya, di podcast kali ini agak sedikit berbeda. Jadi kita nih bertanya-tanya langsung nih dari versinya Ustadz gitu kan. Nah, di sini kan juga ada konsep kita ini kan ada kejadian-kejadian horor, mungkin sesuai nama channelnya kan Timur Misteri nih Ustadz ya. Berbagi pengalaman-pengalaman horor gitu. Ustadz ada nggak sih kejadian-kejadian entah setelah memandikan jenazah atau sebelum memandikan jenazah, Ustadz nih ngerasain pengalaman-pengalaman yang di luar nalar nih Ustadz? Oh gitu. Nah pernah suatu ketika gitu ya. Nah kebetulan nih saya juga jadi merinding sendiri nih, gitu istilahnya. Ya wallahu alam entah itu dari mana. Ketika itu ada yang ketok-ketok pintu nih. Assalamualaikum, gitu kan. Saya tunggu, gitu. Saya diam. Assalamualaikum, ketok-ketok pintu. Nah, pas ketiga kalinya assalamualaikum baru saya keluar. Karena pada saat itu sudah sekitar jam 11 malam. Gitu, ketok-ketok pintu tuh. Andai pun kita berpikir mau bertamu juga kan bingung kita. Nggak ideal gitu. Ya jam segitu ya. Nggak ideal jam segitu. Ya akhirnya karena orang itu mengucap assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Begitu saya buka pintu krek, tengok-tengok badan kok kagak ada gitu. Saya kembali lagi ke dalam. Gitu. 5 menit kemudian tok. Oh, assalamualaikum. Gitu, penasaran saya nih gitu ya, sampai merinding di bulu kuduk saya. Artinya
kita tengok lagi begini gitu, kagak ada gitu. Nah ya udah akhirnya kita ngambil wudhu ke kamar, ya istilahnya ngambil wudhu ke kamar mandi gitu, istilahnya kita ini ya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Nah pas nggak entah kenapa besok paginya tuh kita langsung ada yang datang ke rumah gitu. Padahal kita tuh tidak tahu bahwa itu si A ataupun si B yang akan meninggal. Tapi ibarat istilah kayaknya sepertinya kalau bahasa orang Betawi bilang, gue pengen diurusin sama lu, sehingga dari malam itu kita nih sudah dikasih tahu Kasih gitu. petanda ya, kasih tanda. Kalau gitu. bahasa Betawinya ngebekasin ya, Ustaz ya. Bekasin, ngebekasin nah Iya, itu iya. gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu, Ustaz. Banyak kejadian seperti kayak gitu yang dialami, bahkan bukan sama saya aja tuh. Gitu. Ya terkadang sama istri saya juga seperti kayak gitu. Tapi karena kita udah biasa ya sih, Waalaikumsalam begitu dilihat. Kalau perempuan kan biasanya dibuka dari gorden dulu tuh. Ketok-ketok pintu, Assalamualaikum, dilihat di gorden, mana orang ini kagak ada kan kayak gitu tuh. Tapi saya mengalami kayak begitu hampir sering gitu. Kalau lebih dari 3 kali berarti kan sering gitu kejadian yang seperti kayak gitu. Cuma setelah kejadian kayak begitu, ya kita udah nggak biasa aja. Oh mungkin si A, mungkin ada yang pengen minta pertolongan, ya udah. Oke, berarti kan gini, Ustaz. Ketika dia sebelum meninggal dia sudah ngasih pertanda nih. Betul. Dia minta tolong kan. Iya. Biasanya kalau orang minta tolong ini setelahnya terima kasih, Ustaz. Ada nggak dia datang lagi buat berterima kasih gitu, Ustaz? Oh gitu. Terkadang begitu juga ada. Nemuin setelahnya gitu, Ustaz. Setelahnya gitu mungkin biasanya itu setelah 3 hari dia wafat, 3 hari kadang begitu ada gitu. Assalamualaikum gitu. Kita tapi dengan berbentuk dengan melalui wangi, harum seperti kayak begitu, bukan seperti kayak halusinasi, enggak. Yang penting dia ngasih isyarat seperti kayak itu. Oh berarti ini bahasa itu arwahnya ataupun ruhnya, korinnya datang ke kita. Mungkin bahasa dia kayak kalau diajakin ngobrol kayak begini kan saya juga malah ngeri. Mungkin kan ngasih datangnya harum bunga melati, aroma melati yang kayak begitu biasanya. Oke. Gitu. Nah, bicara korin nih, Ustaz. Biasanya kan korin itu kan memang mendampingi manusia ya. Betul. Yang saya tahu gitu. Gimana nih, Ustaz? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman Ustaz ketika mandiin jenazah yang jasadnya ini udah nggak utuh gitu, Ustaz? Entah itu gantung diri mungkin ya, maksudnya semasa wafatnya dia ini udah nggak wajar gitu, Ustaz. Ada nggak sih? Dan proses pemandiannya itu seperti apa gitu? Ya adapun proses pemandiannya ya seperti biasa. Kalau namanya badannya kagak utuh kan kita mandiin yang utuhnya aja. Yang adanya aja Yang gitu. adanya, yang kagak ada mungkin kita kagak cari. Ya, makanya bicara korin saya takut nanti ketika Ustadz tangannya belum ada dia datang ke tangannya gitu, Ustaz. Enggak, kalau itu kayaknya cuma horor belaka kayak gitu. Tapi pada kenyataannya walaupun umpamanya zaman sekarang banyak tuh yang pernah saya alami seperti kayak orang yang yang mempunyai diabetes gitu kan, suka diamputasi apa jarinya ataupun bagian-bagian tubuh yang lainnya. Ketika mereka itu kan biasanya dikubur terlebih dahulu tuh. Nah, ketika umpamanya dia mandiin, ya kita mandiin yang ada aja. Berarti yang sudah tidak ada mah nggak usah dicampurin sama yang utuh. Gitu ya, belum dipisah. Kecuali belum lama, gitu. Ada sekitar sebulan yang lalu gitu saya ngerasain tuh orang yang pernah operasi kepalanya nih. Memang itu tempurung kepalanya itu ya mungkin habis dioperasi itu tambal-tambal gitu. Dipisah gitu. Ya akhirnya kalau itu kan memang masih ada tuh. Juga bisa tempurung kepala. Ya akhirnya kita satukan ke si mayat tersebut. Itu dibawa ya kita untuk nyatuin tapi isinya dikubur disatukan di dalam satu kafan tersebut. Gitu. Kecuali kalau yang memang kayak diamputasi tadi, ya dia masih dipisah kuburnya duluan lama, gitu ya. Gitu ya. Kebetulan yang ininya masih sehat kan lama begitu masih utuh ataupun enggak kita kagak tahu. Iya. Nah, Ustaz, ini sih saya pernah ngalamin gitu ya. Betul. Ada kejadian tetangga saya wafat. Nah, terus ketika saya takziah nih buat ngeliat si almarhum. Nah, itu saya dapat informasi dari keluarga almarhum juga. Dia bilang si pemandi jenazahnya itu susah nih saat meremin matanya saat. Biasanya kan banyak kejadian kayak gitu ya. Nah terus ada satu versi yang bilang katanya
nungguin keluarganya yang belum ngelihat. Jadi ini nggak bisa dimeremin gitu. Itu benar nggak Ustadz? Menurut pengalaman saya pribadi Oke. gitu ya, mungkin memang ada sebagian yang seperti kayak gitu. Kalau kata orang ini mungkin ada yang masih ditunggu, Iya. seakan-akan dia belum rela untuk kepergian dia gitu kan. Tetapi yang begitu juga ada. Yang kedua, yang memang betul-betul walaupun umpamanya keluarga nih semua hadir di situ, yang memang sulit untuk ditutup gitu, sulit dipejamkan lagi, ataupun nih terkadang bisa juga umpamanya kalau orang sudah maaf terlalu kurus segala macam kan kadang dia untuk menutup kulit matanya ini udah susah, Karena tulang gitu. tengkoraknya terlalu itu Iya, ya. gitu susah. Jadi sebahagian seperti ada kayak gitu juga. Kalau menurut saya itu cuma mitos. Oh, mitos ya. Cuma mitos artinya jangan sampai ntar wah kalau coba umpamanya sekarang logikanya kita berpikir kayak gini. Kalau jenazahnya di Kota Depok, lalu umpamanya yang ditunggu orangnya adanya di Luar negeri. luar gitu ya. negeri. Lah untuk sampai ke Indonesia ini berapa jam? Sekarang kasihan. Sedangkan kewajiban kita bagi orang yang hidup mengurus jenazah itu disegerakan. Iya, lebih Kayak cepat gitu, lebih baik. lebih baik gitu ya. Dengan usaha semaksimal mungkin, ya mungkin kita bacain ayat kursi, lalu kita usahakan istilahnya beberapa kali, lalu kita usap matanya gitu. Kalau Istilahnya memang insya bisa Allah ya alhamdulillah gitu ya, Ustadz, ya. tertutup gitu. Kalau Ataupun memang nggak bisa juga ya ada apa-apa bukan gitu. hanya sekedar mata tuh. Oke. Kadang-kadang umpamanya ada yang suka maaf, umpamanya sampai mangap aja kayak gitu kan, memangap aja. Ya, saya ngalamin kayak gitu banyak. Tapi ya kita usahakan untuk merapatkan gitu istilahnya apa mulutnya ini kain kafan gitu, gitu, pakai kain kapan ya kita usaha kita ikat gitu dengan baik supaya jangan terlalu mengangah terbuka seperti kayak gitu. Ya banyak sih kejadian-kejadian aneh gitu. Contohnya seperti kayak orang terkadang tuh tergantung sakaratul maut itu kalau begitu tuh. Oke. Itu tergantung sakaratul mautnya, juga tergantung amal perbuatan ketika Itu kita nih lebih masih utama hidup tuh ya, nih Ustadz, ya. gitu sakaratul mautnya. Bahkan saya pernah ngalamin itu yang sampai lidahnya itu menjulur tergigit. Ih, sampai merinding beneran. Itu sampai tergigit artinya ya kita dongkrak segala macam itu emang sulit. Gitu, susah, kegigit nih lidah. Kayak gitu. Ya juga kan di situ kita nih apa namanya dilarang menyakiti mayit. Artinya kalau kita maaf umpamanya apa pakai tang ataupun pakai itu alat gitu pakai linggis umpamanya kayak itu untuk memasukkan itu kan kayaknya juga menyakiti juga ya. Dan untuk menjaga kehormatan si mayit. Nah di situ makanya pentingnya kita nih untuk menjaga kehormatan si mayit. Apapun yang terjadi dengan kondisi si mayit gitu istilahnya, buat saya pribadi cukup saya yang tahu dan tidak perlu diceritakan sama orang lain. Makanya untuk yang menjadi istilahnya tuh memandikan jenazah harus betul-betul orang yang memang menguasai dan juga yang harus dipercaya. Dan juga tadi yang kewajiban pertama keluarga gitu kan. Keluarga kan belum tentu mentalnya kuat seperti kayak itu. Pernah malam-malam saya itu memandikan jenazah itu jam 3 pagi. Gitu datang dari Medan ke sini ceret mau mengurus ceritanya tuh pensiunan waktu itu. Begitu datang nyampe ke rumah saudaranya di sini meninggal, sedangkan dia udah mesin tiket untuk kembali lagi ke Medan. Malam itu juga saya urus Mau nggak gitu. mau di malam itu juga gitu juga gitu. Nah begitu selesai langsung diterbangkan ke Medan. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Sat dari saya gitu ya. Cuman agak sedikit konyol sih pertanyaan saya Sat. Tapi ya inilah yang saya alamin gitu. Waktu kecil kan saya ada saudara nih meninggal gitu kan ya. Iya. Nah ketika mau ke pemakaman selesai pemandian gitu Sat. Mau di apa tuh mau dikafani gitu. Kita disuruh cuci muka itu benar Sat. Biar nggak sawan katanya. Pakai air bekas pemandian. Itu benar nggak Sat? Kalau itu sih begini artinya tergantung ya kembali kepada mitos Mungkin sendiri sih. budaya tradisi kali Sat ya. Budaya dan juga isinya di dalam ajaran Islam enggak seperti kayak itu. Juga seperti kadang banyak yang memang bukan hanya mengusap air bekas mandikan jenazah itu, sebahagian tradisi di daerah begitu mayit dimasuk keranda nih
itu piring ataupun gelas dibanding pang gitu langsung ditinggal, seakan dia mengisarakan, saya bahasa filosofi kayak gini, yang udah pecah mah udah aja, nggak usah perlu diingat lagi, diperbaikan. Begitu juga seakan yang sudah meninggal mah sudah aja, lupakan, di kita udah masing-masing beda alam, toh semua juga kullu nafsin dha'iqatul maut kan, setiap yang bernapas pasti akan mati gitu. Nah tentunya ya kita itu tadi, baik akan dibalas dengan kebaikan, buruk juga dibalas dengan keburukan. Tentunya ya kita masih ada kesempatan, semua manusia al-insan mal khata wa nisyan, bagi kita isinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah kita dan memperbanyak ya ibadah-ibadah kita. Gitu. Biar nanti juga segala sesuatunya pasti dipermudah. Betul. Ya. Ya berarti di sini juga bukan menyalahkan, tapi memang kalau budaya seperti itu ya kita nggak bisa menghargai budaya lah. Betul, ya. betul. Dan Islam juga nggak ngajarin, tapi di situ ada budaya yang harus kita tradisi hargai. kita hargai. Kita juga kaget daripada dikasih dipecah-pecahin, mendingan juga kasih saya kan, sebenarnya kayak begitu. Cuma itulah tradisi. Dan juga kayak tadi jawab Bapak, membasuh air muka segala macam bekas mandian tersebut ya untuk menghilangkan supaya jangan terlalu mengenang tersebut kayak begitu, tujuannya supaya melupakan. Iya pasti gitu. Ketika ada budayanya pasti ada maksudnya lah. Dan pasti maksudnya itu baik ya, ya. Selama itu baik kita tetap saling menghargai. Betul. Nah oke Ustadz, sebagai penutup nih Ustadz, mungkin Pak Ustadz Burhan nih ada pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang nonton video ini gitu Ustadz, sebelum kita tutup videonya Ustadz. Oke, para pemirsa apa ini namanya? Iya, pemirsa aja saat kita nggak ada panggilannya sih, buat penonton lah. Para penonton gitu, artinya ya tentunya semua itu kembali kepada kita, dan saya juga secara hukum Islam kita kan memang kewajiban kita itu tadi, pertama kali kita yang istilahnya yang memandikan jenazah tersebut ialah dari pihak keluarga. Ketika keluarga memang tidak bisa, nah maka dia mengutus seseorang ataupun mempercayakan seseorang untuk memandikan keluarganya tersebut. Dan dari kejadian-kejadian tadi tentunya kita bisa ambil hikmahnya. Artinya kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Artinya al-jaza min jinsil amal. Seperti kayak itu, dan kita dengan adanya kematian itu cukup menjadi nasihat buat kita semua yang hidup pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau manusia hidup, ketika mati dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia jalani ketika hidup. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian-kejadian yang tadi kita bisa ambil hikmahnya ya untuk menjadi kita lebih baik lagi. Betul. Dan mengurangi segala, kalau bisa berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik itu secara hukum agama ataupun hukum negara. Contohnya seperti kayak narkoba itu kan baik memang di agama juga dilarang, negara juga dilarang. Double berarti itu. Double. Ya pokoknya banyak hikmah lah yang kita ambil nih. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas masukannya, dan buat teman-teman nih, apapun yang diceritakan sama Pak Ustadz dan juga Pak Ustadz cerita banyak tentang aib nih. Dan di sini bukan berarti kita ngebuka aibnya Ustadz ya, kan Ustadz juga nggak menyebutkan nih korbannya atau jenazahnya siapa-siapa aja, tapi di sini kita ngambil hikmah dan pembelajarannya. Contoh antara yang baik dan yang buruk. Betul. Dan di sini juga berimbang nih, ada versi orang yang ahli maksiat, ada juga orang yang ahli ibadah. Oke, kiranya itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Pak Ustadz Burhan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih banyak.